Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang melihat langsung seorang pedagang menggunakan jin penglaris guna untuk mendapatkan konsumen banyak. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, inilah cerita si Imon. Bila makan bakso di pinggir jalan, memanglah enak. Berbeda dengan pengalaman seorang pemuda yang bernama Yuno. Sangat senang mengkonsumsi bakso yang harus memiliki pengalaman buruk saat ia terang-terangan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Pada malam itu, Yuno yang baru pulang dari kerja harus dibuat keluar rumah membeli makanan karena ibunya tidak menyiapkan hidangan untuknya. Begitu juga dengan keluarganya. Terlebihnya Yuno juga lagi ingin dengan hidangan bakso. Makanan bakso memang sangatlah ia sukai sejak kecil. Kebetulan ayah, adik, dan juga ibunya saat itu juga hendak menitip pesanan agar dibelikan bakso. Dan pada hari itu, Yuno pun langsung bergegas keluar membelinya. "Bu, aku berangkat dulu ya," ucap Yuno sembari mengambil motornya. Tepat di persimpangan jalan, terdapat sebuah kedai yang sangat banyak pengunjungnya. Terlihat menunya terdapat bakso urat. Kebetulan Yuno berada di sisi jalan itu, membuatnya untuk pergi ke kedai tersebut. Kedai itu bernama Kedai Bakso Bang Julo. Kedai bakso ini sering ia lewati saat berangkat kerja. Dan saat ia masih kuliah semester awal, Yuno sering mengunjungi kedai itu bersama teman-temannya. Tetapi pada saat itu kedai Bang Julo belum ramai dibanding sekarang. Banyak orang-orang mengunjungi kedainya. Pada saat itu menu makanannya juga sedikit, apalagi dengan menu barunya ini belum ada saat itu. Bahkan pembelinya juga sedikit saat beberapa tahun lalu. Dibandingkan dengan sekarang, banyak yang suka dengan baksonya. Dan bukan hanya penduduk setempat, namun orang yang di luar juga turut berbondong-bondong mampir ke kedainya. Agar tidak bingung mencari hidangan bakso, jadi Yuno mampir kembali ke kedai bakso Bang Julo. Dan ia dibuat penasaran dengan menu barunya, yaitu bakso urat. Beberapa antrean sangatlah padat, termasuk orang-orang yang makan di kedai itu sangatlah banyak. Melihat salah satu orang dengan nikmatnya menyantap bakso, membuat Yuno merasa tidak bisa menahan laparnya. Apalagi dengan seorang dagangnya yang bernama Bang Julo yang sedang santai menyiapkan beberapa pesanan. Abang bakso itu terlihat bersiul-siul sambil menata 4 buah mangkok, lalu mengisi dengan beberapa bakso. Uap dari kuah mengepul, aromanya langsung menerjang hidung dan membuat air liur Yuno semakin mengalir saat menatapnya dan tidak berpaling arah. Kemudian bakso pun siap dihidangkan, dan bergegaslah Bang Julo menuju ke tempat orang yang menanti hidangan baksonya. Setelah Bang Julo mengantarkan pesanannya ke meja makan, lalu ia bertanya tepat ke Yuno. "Pesan apa, Dek?" tanya Bang Julo. Kemudian Yuno menjawab, "Pesan bakso urat 4 bungkus, Bang. Mau dibawa pulang." Kemudian Bang Julo ini langsung menyiapkan pesanan dari Yuno. Namun saat Yuno berpaling pandangan ke panci kuah yang mengepul, ia tidak sengaja melihat ada sosok makhluk berdiri di sana, yang sedari tadi tidak terlihat karena tertutup badan dari Bang Julo. Yuno yang melihat sosok itu dibuat kaget. Sosok itu terlihat membungkuk dan sekiranya tinggi tubuhnya 1 meter lebih, dan terlihat seperti monster. Yuno terpaku melihat sosok itu. Badannya berwarna merah kehijauan dipenuhi kutil besar kecil yang mengelupas sana-sini. Dari kutil-kutil yang sebagian pecah itu mengeluarkan cairan berwarna kuning kental seperti nanah. Kulit kepalanya bersisik dan mengelupas, dan menyisakan beberapa selai rambut yang kusut. Namun saat Yuno menatapnya, ia menelan ludah, yang melihat wajahnya yang bersisik penuh nanah. Tanpa adanya kedua mata, hanya lubang hitam kosong di sana. Hidungnya pun tidak menempel, menyisakan 2 lubang kecil di atas gigi runcing tanpa bibir yang sedang menganga. Kemudian air liurnya menetes dari mulutnya, dan tetesan liur itu turun ke bawah, tepat mengenai panci yang ada baksonya.
Yuno dibuat heran karena tidak ada satupun orang yang menyadari keberadaan makhluk itu. Selain itu, ia kembali melihat beberapa orang yang lahap memakan bakso tersebut. Namun saat Yuno berpaling lagi ke arah sosok itu berada, sosok tersebut menghilang, entah kemana. Namun Yuno berpikir mungkin itu hanya khayalannya saja, atau itu hanya ilusi pikirannya. Terlihat Bang Julu akan menghampirinya dan memberikan Yuno bakso yang ia pesan. "Total berapa, Bang?" tanya Yuno kepada pemilik kedai bakso dengan terbata-bata. 20.000 aja, Dik, jawab Bang Julu selaku pemilik kedai tersebut. Dengan rasa khawatir dan sudah terlanjur memesan, kemudian Yuno pun kembali menghidupkan motornya dan ia kembali pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, kemudian Yuno memberikan beberapa bungkusan baksonya kepada adiknya, ibunya maupun bapaknya. Namun dengan wajahnya yang cemas membuat ibu Yuno bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" tanya ibu Yuno. Kemudian Yuno pun menjawab, "Tidak apa-apa, Bu." Lalu ibunya pun mengajak ia untuk makan bersama pada saat itu. Mangkok, piring sudah disiapkan di meja makan. Yuno yang wajahnya terlihat cemas masih berpikir tentang kejadian yang ia lihat tadi. Seakan-akan ia tidak ingin memakan bakso itu. Begitu juga ia tidak mau keluarganya memakan bakso itu. Tampaknya ia masih berpikir untuk mencari alasan agar mereka batal memakan bakso itu. Saat ia melihat ayahnya hendak mulai menyendok bakso tersebut, Yuno melemparkan sendok ke mangkuk ayahnya sehingga membuat ayahnya kaget. "Noh, maksudmu apa ngelempar ayah pakai sendok?" jawab ayahnya sembari ia memarahi Yuno. "Gini, Pak, terus terang tadi aku membeli bakso ke kedai Bang Julo. Kebetulan yang belanja ramai, jadi ngantri deh. Nah, pas sedang ngantri, aku tidak sengaja melihat makhluk aneh di dekat panci yang bersihkan bakso kedai itu. Terus makhluk itu berdiri tepat di atasnya, dan ludahnya bercucuran masuk ke dalam panci tersebut," tegas Yuno dengan wajah serius. Kemudian ayah Yuno bertanya balik, "Lalu kalau memang kamu melihat makhluk itu, mengapa kamu beli baksonya?" tanya balik ayah Yuno sambil menunjuk-nunjuk anaknya. "Maaf, Pak, aku ragu. Tapi saat aku menoleh pandangan ke hal lain, makhluk itu sudah tidak ada," jawab Yuno dengan terbata-bata. "Ah, udahlah, kamu itu halu. Lebih baik makan. Siapa tahu karena kamu lapar kamu jadi seperti ini," tegas ayah Yuno sembari ia menyuruh anaknya makan. Kemudian ayah Yuno langsung melahap bakso itu. Begitu juga ibu Yuno dan adiknya yang mulai memakan bakso itu. Yuno pun hanya tercengang dibuatnya dan terdiam. Lalu ia pun tidak mau memakan bakso itu sehingga bakso itu terlihat basi. Yuno yang saat itu masih tertidur pulas dibangunkan oleh ayahnya. "Yuno, Yuno, bangun, Nak." Yuno yang saat itu terbangun membukakan pintu kamarnya dan melihat wajah ayahnya pucat. "Kenapa, Pak?" tanya Yuno. "Tolong belikan Bapak obat, perut Bapak kerasa sakit. Dari pagi hari mulai sakit." Dari pernyataan ini, Yuno sudah curiga dengan bakso yang dibeli olehnya di kedai Bang Julo. Karena ia khawatir, jadi Yuno bergegas ke apotek untuk membeli obat. Namun, saat ia sudah mendapatkan obat itu, sesampainya di rumah, ia dikagetkan dengan ayahnya muntah di depan pintu rumahnya. Muntahnya warna kuning seperti nanah. Kemudian begitu juga dengan ibu dan adik Yuno saat itu sudah bergegas ke puskesmas karena merasa tidak enak badan. Dan dari sinilah Yuno mengambil kesimpulan bahwa memang benar keberadaan makhluk itu ternyata hanya bisa membuat makanan pelaku terasa enak bila berada di sekitarnya saja. Namun ketika dibawa pulang ke rumah, makanan itu akan terasa basi. Dengan kejadian ini, Yuno juga banyak mendapatkan kabar bahwa orang-orang yang membawa bakso itu pulang merasa beda dengan rasanya. Begitu juga dengan beberapa orang yang pernah ia temui makan langsung di kedai itu, memang baksonya terasa enak. Dan sampai hari ini, kedai tersebut dikabarkan masih buka. Namun tidak tahu kapan tiba waktunya pemilik kedai itu akan menerima balasan dari perbuatannya, menggunakan jin penglaris untuk meramaikan dagangannya.
Sekian dari cerita video ini. Mungkin dari kalian memiliki cerita horor maupun pengalaman horor. Silahkan kirimkan ke Gmail yang tertera di deskripsi video ini. Jadi nanti akan kuceritakan di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.